Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam nikmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan jarak jauh kita pada kali ini, Maheza akan menyampaikan pelajaran tahsin tahfiz di kelas 6 MI At-Taqwa 28. Harap disimak baik-baik video ini dari awal sampai akhir ya, dan fokus. Mari saja sebelum kita mulai pelajaran, kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi kelas 6 MI At-Taqwa 28 yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan mempelajari Surat At-Takwir, yang mana sebelumnya kalian sudah mempelajari dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita lanjutkan pembahasan hari ini, yaitu ayat ke-15 sampai ayat yang terakhir. Mari saja kalian perhatikan di ayat yang ke-15. Pada hari ini kita akan bahas sampai ayat yang ke-29. Sebelum kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita bacakan ta'awudz terlebih dahulu dan juga pembacaan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Perhatikan di ayat yang ke-15, di situ ada tanda bendera ya, setelah la itu, karena di depannya ada hamzah ya, di lain kata. Fala dengan uqsimu, fala dengan uqsimu. Jadi kalian baca 2, 4 atau 5 ya. Mad jaiz munfasil, bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 5 harokat. Fala uqsimu bil khunnas. Nah, jadi yang panjang yang mana? Yang huruf lam. Lalu yang ditekan huruf nun, dan sa-nya tidak panjang, langsung khunnas karena tidak ada alif di situ. Baik ya, sudah paham ya? Perhatikan lagi di qalqalahnya, ada huruf qalqalah di situ ya, huruf qaf. Huruf qalqalah diucapkan itu dipantulkan. Caranya dipantulkan. Bagaimana caranya memantulkannya? Pantulkan hurufnya ya, dipantulkan hurufnya. Misalnya fala uqsimu, uqo ya, uqo, bukan uqe tapi uqo. Yang dipantulkan adalah hurufnya ya, bukan dipantulkan ke huruf e ya. Jadi fala uqsimu bil khunnas. Hati-hati ya. Jadi qalqalah di situ ada di pertengahan. Jadi disebutnya qalqalah sughra. Baik, langsung kita ke ayat yang selanjutnya, ayat ke-16. Al-jawaril kunnas. Ya, masih sama formasinya. Al-jawaril kunnas ya, ka-nya dilatih lagi bagi yang belum bisa ka ya. Al-jawaril kunnas. Oke. Kalau ada tasydid yang masih belum terbiasa, itu harus ditekan ya, minimal 2 harokat. Al-jawaril kunnas ya. Lalu di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17,
Wal-laili idza as. Ada ainnya 2 itu. As. Dan perhatikan lail ya, di situ ada lail, jangan lail tapi lail. Wal-laili idza as. Ya, di situ perhatikan ya. Jadi yang belum bisa makharijul huruf ain ya, bedakan antara huruf a dengan a ya. Baik, selanjutnya di ayat yang ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Ya. Ini shad dengan ha ya, tipis ya. Lalu ditambah lagi dengan tasydid tadi, penekanan di huruf fa. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Ya, di situ ada qalqalah sughronya juga di huruf ba. Was-subhi idza tanaffas. Ya, dilatih lagi tuh di ayat yang ke-18 supaya lebih baik lagi bacanya. Baik, kita ke ayat yang ke-19. Innahu laqawlu rasulin karim. Innanya tekan ya nunnya. Innahu laqawlu rasulin karim. Ya, ada mad silah ya, di situ ada mad silah. Ada hadomir tuh, innahu dibaca 2 harokat. Nah, ada tanda waw kecil di situ ya. Sebenarnya kalaupun tidak ada tandanya, kita harus hafal ya. Ya, itu ada 2 harokat mad silah qasirah. Innahu laqawlu rasulin karim. Nah, itu ya. Ayat yang ke-19. Lalu kita beranjak ke ayat yang ke-20. Dzi quwwatin 'inda dzi. Nah, perhatikan di situ, dzi di situ ya, tidak dipanjangkan karena di depannya ada alif lam. Maka harus langsung dibaca digabung ya, dibacanya digabung. Dzil langsung. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Kalau kalian bacanya dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, itu tidak tepat, itu salah, keliru ya. Dzil itu tidak benar. Yang betul adalah dzil, karena di depannya ada alif lam. Kecuali yang pertama tuh tadi, ri itu dipanjangkan 2 harokat ya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ada izhar di situ ya, ada tanwin bertemu dengan ain ya. Lalu ada nun sukun bertemu dengan dal. Inda. Di situ ada ikhfa hakiki. Kalau ikhfa hakiki ya, itu bukan dibaca ang sebenarnya, tapi disamarkan. Kita baca nun, akan tetapi ya kita sudah bersiap membaca dal. Bagaimana maksudnya? Yaitu Inda bil arsy makin. Inda bil. Nah, Inda bukan Inda, tapi Inda bil arsy makin. Itu ayat yang ke-20. Baik, kita sekarang beranjak ke ayat yang ke-21. Perhatikan, tetap semangat dan fokus.
Muta'in sama amin. Di situ ada po, ada ain, ada sa, dan mim. Perhatikan mim di situ ada tasydid ya, jangan lupa ditekan. Muta'in sama amin. Lalu kita ke ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, perhatikan situ ada mim ya, mim sukun bertemu dengan ba. Di situ tidak ada tanda apa-apa ya, akan tetapi harus tahu di situ bacanya harus disamarkan karena itu adalah hukumnya ikhfa syafawi. Ya, jadi harus disamarkan. Jangan kum bimajnun tapi kum bimajnun ya. Saya ulang kembali ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Sudah ada huruf qalqalah juga, huruf ja ya, bimajnun, qalqalah sugro. Selanjutnya ayat yang ke-23. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. Bisa ulang. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. وَلَقَدْ ada qalqalah lagi. Terus bil ufuqil mubin ya. Itu ayat yang ke-23. Beranjak lagi ke ayat ke-24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya, ada ha, ha itu tebal ya. Bedakan antara ha dengan ha ya, tapi tidak perlu terlalu tebal seperti ha, tidak perlu seperti itu, sekedarnya saja ha ya, ha. Jadi untuk membedakan dengan ha. Wa ma huwa ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ayat selanjutnya yang ke-25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Nah, perhatikan di sini terkadang ada yang baru bisa baca Al-Qur'an tapi panjang pendeknya belum teratur ya. Seperti misalnya di situ pendek atau tidak ada yang panjang tapi kadang dibaca panjang ya, hati-hati di situ. Misalnya wa ma huwa biqauli syaitan. Nah, seperti itu terkadang ada ya, sering terjadi ya, sering terdengar seperti itu, sedangkan tidak ada yang panjang tapi dipanjangkan. Jadi perlu diperhatikan bagaimana mengatasinya. Jadi kalian harus rajin-rajin membaca, rajin-rajin belajar kembali, diperbaiki kembali bacaannya ya, makharijul hurufnya. Jadi jangan sampai yang pendek dipanjangkan atau yang panjang dipendekkan, supaya lebih teratur lagi, supaya kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan ketika kita membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kalau kita sudah menyadari, pasti kita bisa memperbaiki ketika bacaan kita salah. Ya, itu di ayat yang ke-25. Lalu selanjutnya di ayat yang ke-26. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Aina. Tadh-nya ya. Tadhhabun. Tidak ada qalqalah, dha tidak boleh dipantulkan. Ya, jadi da itu kalau misalkan tadhhabun, nah itu salah ya, harus tadhhabun, tadhhabun. Fa aina tadhhabun?
Tuh ya, hati-hati yang bukan huruf qalqalah jangan dipantulkan. Cukup ba, jim, dal, ko, dan qaf ya. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Dzikrul bukan dzikarul. Kalau dzikarul itu berarti kalian memantulkan huruf kaf ya. Dzikrul lil alamin. In di situ izhar ya, izhar halqi harus jelas, tidak boleh samar, tidak boleh ditekan ya. Kalau in huwa itu salah ya. Jadi harus jelas. In huwa illa dzikrul lil alamin. Itu ayat yang ke-27. Selanjutnya kita ke ayat ke-28. Liman syaa minkum ay yastaqim. Boleh atau tidak nih kalau ikhfanya itu dipanjangkan atau dilamakan? Ya, boleh saja asal tidak melebihi 6 harokat, 4 harokat ya. Jangan terlalu melebihi, sekedarnya saja, minimal ya 2 harokat. Liman syaa minkum ay yastaqim. Liman syaa minkum ay yastaqim. Nah, itu ayat yang ke-28. Sekarang kita beranjak ke ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Wa ma tasyauna illa. Boleh sampai situ? Ya, boleh. Langsung disambung ke ilahnya lagi. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Atau boleh langsung sekaligus kalau kalian kuat nafasnya satu ayat tersebut. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ada 2 mat ya, mat wajib muttasil ya, tasya ya sama yasha tuh ya. Situ ada mat wajib muttasil 2. Terus ada mat jaisnya di ilaan gitu ya, ila ay di situ. Jadi kalau kalian tidak teratur ya panjang pendeknya, maka sepertinya tidak akan kuat satu ayat ini karena mungkin agak panjang ya. Agak panjang ayat yang ke-29. Jadi harus teratur mengatur harokatnya. Di situ ada 6 harokat ya. Di situ ada 2, ada 4, ada 5 harokat. Jadi harus diatur supaya bisa kuat satu ayat, satu nafas. Saya ulang kembali ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sekali lagi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, itu ayat yang ke-29. Ini kita bacakan tasdik ya. Shadaqallahul azim. Nah, tadi sudah dibahas dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-29 ya. Jadi jika kalian tadi ada yang terlewatkan,
ya pembahasan per ayatnya, maka silahkan kalian bisa ulangi kembali, tonton dari awal sampai akhir ya, sampai kalian paham. Nah, jadi nanti jika kalian sudah bisa memperbaiki bacaan kalian, maka silahkan kalian hafalkan ya. Hafalkan dulu secara lisan ya. Lalu jika sudah hafal secara lisan, silahkan hafalkan secara tulisan supaya kalian juga bisa menulis tanpa melihat mushaf Al-Qur'an ya. Gitu. Jadi dilatih kembali tulisannya juga ya. Nah, tugas kalian pada hari ini adalah, karena sebelumnya sudah menulis surat At-Takwir dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, sekarang kalian teruskan tulisan surat At-Takwir ayat 15 sampai ayat terakhir ya. Jadi tulis surat At-Takwir ayat 15 sampai ayat yang ke-29. Jika dari kalian ada yang masih belum mengerjakan atau ada yang masih belum menulis ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, maka tulis terlebih dahulu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, lalu dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai ayat yang terakhir. Ya, silakan kalian tulis di buku tulis tahsin tahfiz kalian. Itu saja pelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahaminya. Sekian dan terima kasih. Mari saja kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.